Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi bersama saya Ardi Seto Priambodo. Kali ini saya akan menjelaskan tentang uh, atau melanjutkan materi sebelumnya ya, materi yang minggu lalu, yaitu di sini terkait dengan sistem mikroprosesor. Ya, khususnya untuk mikroprosesor 8085. Jadi materi hari ini atau materi pada video ini adalah berkaitan dengan proses pengurangan. Jadi minggu lalu kita belajar tentang penjumlahan, sekarang adalah proses pengurangan. Tapi sebelum itu, mungkin saya akan sedikit menjelaskan tentang istilah assembler directives. Jadi dalam pembuatan kode assembler itu ada istilah yang dinamakan assembler directive. Itu apa sih? Sebenarnya adalah instruksi yang digunakan oleh assembler, jadi program assembler tersebut pada saat merangkai program sumber atau pada saat mengcompile program sumber tersebut. Jadi lebih khusus lagi, kita dapat mengatakan bahwa assembler directives ini adalah perintah atau instruksi yang mengontrol operasi assembler. Jadi ada beberapa perintah-perintah yang terkait dengan assembler device directive ini. Ini juga biasa disebut dengan pisu instruksi atau pisu opcode. Ini pisu instruction ya harusnya ya, di bahasa Inggris ini harusnya. Oke, ada beberapa assembler directive yang ada pada 8085. Yang pertama ORG, yang kedua begin, end, echo, db, dw, dan ds. Semuanya sudah ada keterangannya. Jadi nanti ini bisa kita manfaatkan untuk mengisi memori. Jadi misalnya proses penjumlahan dan atau proses pengurangan. Tentunya kan dalam proses pengurangan ada angka pertama dan angka kedua. Ya, angka pertama dikurangi angka kedua, seperti itu misalnya. Nah, kalau mikroprosesor itu baru kita nyalakan, kan memorinya semuanya pasti nol. Tidak ada angka-angkanya, tidak ada nilai yang tersimpan di memori tersebut. Nah, untuk membuat ada nilai yang akan kita gunakan. Nah, itu kita bisa memanfaatkan nanti untuk define byte. Ya, nanti akan kita lihat. Ya, deskripsinya adalah inisialisasi an area byte by byte in successive memory location. Jadi kita mengisi memori lokasi memori yang telah ditentukan pada ORG atau origin ya dengan isinya berapa. Nah, dalam kasus ini contohnya F5 sama 12. Oke, lebih detailnya atau lebih jelasnya nanti kita lihat ya di contoh program. Oke, kita akan masuk pada penjelasan terkait dengan proses pengurangan dua buah bilangan atau dua buah angka 8 bit. Jadi program yang pertama yang kita buat adalah pengurangan dua buah angka 8 bit. Jadi ada statement bahwa pengurangan dua buah angka 8 bit yang ada pada memori 4000H dan 4001H, kemudian hasilnya disimpan pada memori lokasi di 4002H. Gitu ya. Jadi angka yang ada di memori 4000H itu kan 8 bit, dikurangi nanti yang ada pada 4001H, kemudian nanti hasil pengurangannya disimpan di memori 4002H. Oke, kita langsung saja. Kita buka dulu program simulasinya, program simulatornya. Kita menggunakan 8085 simulator. Ya, ini saya hapus dulu. Kemudian ini juga perlu saya kosongkan memorinya, clear memory. Kemudian kita ketik programnya. Oke. Nah, LXI H 4000H, kemudian move A, M, nanti akan saya jelaskan satu persatu ya. INXH sub M, INXH move M, A, HE. Kemudian ada HLT. Nah, ini yang saya jelaskan tadi. ORG 4000H, kemudian ada DB 50H, 20H. Jangan lupa setelah kita buat programnya, kita klik dulu autocorrect ya, biar formatnya disesuaikan dengan format yang benar. Nah, setelah itu kita bisa menjalankan programnya. Oke, kita jalankan programnya dengan cara klik assemble. Kemudian kita akan melihat step by step program yang kita jalankan ya. Program yang kita jalankan kita akan amati step by stepnya.
Oke, sebentar ini saya atur dulu biar kelihatan. Oke. Jadi kita klik step by step. Nah, ini belum mulai ya. Kita akan mulai langkah pertama, forward. Ini adalah untuk HL-nya ini apa namanya? Hanya menyimpan register 400H gitu ya. Sorry, alamat 00H. Jadi 400. Kemudian kita forward lagi. Di sini ada move A, M. Berarti ini adalah kita memindahkan atau mengcopy nilai dari M register atau memori ke akumulator ya. Ini buktinya 50 di akumulator. Ini adalah hasil dari copy register memori. Kemudian INX H ini kita gunakan untuk HL-nya itu kita arahkan ke 4001 ya, HL 4001. Kemudian tentu isi memorinya adalah 20 ya. Karena kenapa 20? Karena di register 4001 tadi nilainya 20. Buktinya mana? Kita bisa melihat di sini. Sebentar, ini jauh sekali ya. 400. Oh, kelewatan. Nah, ini 400 isinya 50 tadi ya, sudah disimpan di akumulator. 4001 nilainya 20. Itu berasal dari ini. Jadi ini untuk mendefinisikan alamat yang ingin kita isi byte-nya. Kemudian DB ini untuk menyimpan atau mengisi memori tersebut atau mengisi memori dengan nilai tertentu. Nah, dalam kasus ini 400 diisi 50, 4001 diisi 20. Ya, makanya kenapa di sini nilai dari memori 400 adalah 50 dan nilai dari memori 4001 adalah 20. Kemudian kita lanjutkan proses selanjutnya sampai di ini ya, mengambil register, mengambil memori nilai di memori 4001 kemudian disimpan di memori. Jadi akumulator ini 50, memorinya sekarang 20. Ini kita forward lagi. Sub M ini artinya pengurangan ya, pengurangan yang disimpan hasilnya di akumulator. Nah, akumulator tadi 50. 50 dikurangi memori 20 kan 30. Kemudian 30 disimpan di akumulator. Makanya sekarang akumulatornya nilainya 30. Kemudian INX ini sama dengan proses sebelumnya. Ini adalah mengarahkan nilai HL-nya ke 4002 ya. Ini ya. Jadi sekarang nilainya 4002 kalau kita lanjutkan ya, karena selanjutnya ya increment ya. 4002. 4002 nilainya adalah 00. Buktinya mana? Oh, sorry ini. Nah, ini 4002 adalah 00. Karena kita sudah arahkan ke sana, kemudian kita pindahkan isi dari akumulator ke memori. Kita forward. Nah, otomatis register dari memori dari 4002 sama dengan yang ada di memori 30. Jadi 50 dikurangi 20 adalah 30. Itu ya prosesnya. Kemudian kita terakhir HLT ini adalah untuk mengakhiri proses. Jadi tidak berulang-ulang secara terus-menerus. Selesai. Nah, kita bisa mati. Di memori 400 nilainya 4000 adalah 50, 40001 adalah 20. Proses pengurangannya adalah 50 dikurangi 20 sama dengan 30. Nah, tapi ingat, perlu kita simpan di dalam register dan seterusnya. Tidak bisa langsung kita kurangi dari memori, gitu ya. Ini adalah pengurangan dua buah bilangan 2 angka 8 bit, begitu ya. Nah, sekarang proses selanjutnya. Karena kan angka itu tidak, kalau dalam ini apa namanya, tidak hanya 8 bit ya, kita bisa melakukan pengurangan yang lebih besar lagi, adalah 16 bit. Nah, kita bisa memanfaatkan pasangan register untuk membentuk angka 16 bit. Contoh,
Misalnya angka pertama, 16 bit angka pertama, ya, 16 bit angka pertama, ini kita simpan di 4002 dan 4003. Ya, di mana nilai 4003 itu merupakan nilai yang besar atau most significant bit, nilai bit yang besar. Jadi 402 tentu yang less significant bit yang kecil. Kemudian angka yang kedua, 16 bit angka yang kedua ada di memori 400 dan 4001. Memori 4001 digunakan untuk yang penyimpanan yang most significant bit atau yang besar. 4000 untuk menyimpan yang kecil. Nah, jadi kita punya pasangan 400 dan 4001 untuk menyimpan angka yang kedua, dan 4002 dan 4003 untuk menyimpan 16 bit angka yang pertama. Nah, kita bisa kurangkan itu. Nah, tapi tidak bisa langsung, ada prosesnya. Nah, sekarang kita akan pelajari prosesnya. Kemudian nanti hasilnya rencana akan kita simpan di memori 4004 dan 4005. Yang mana most significant bitnya kita letakkan di 4005. Oke, programnya juga sudah ada di lab sheet. Kita akan buat ya. Kita buka simulatornya. Oke, kemudian kita ini hapus saja. Kita ketik dari awal. LHLD400 X CHG LHLD4002. Kemudian ada move A, E, sorry. Kemudian ada sub L, ada move L, A, move A, D, SPBH, move A, SHLD4004. Kemudian ada HLT. Nah, ini kemudian ada tadi assembler directive ya, untuk menyimpan nilai ya. Sebelum program dieksekusi kita simpan nilainya dulu ya, biar proses pengurangannya kelihatan. Karena kalau tadi saya ulangi, kalau baru di pertama kali dinyalakan kan isi memori maupun isi registernya semua kosong-kosong. Kalau di kosong-kosong kita kurangkan ya hasilnya kosong-kosong, nggak kelihatan. Oke, ini 4000H, kemudian kita DB 50H, 20H, kemudian ORG 4002H, kemudian DB 30H, 10H. Jangan lupa kita klik autocorrect dulu biar formatnya dibenerin ya, sesuai dengan format yang akan kita jalankan. Kemudian ini saya geser dulu biar kelihatan. Oke, sebentar saya geser. Oke, ternyata sudah ketemu. Jadi ada salah sedikit ya penulisannya. Jadi yang bawah ini ternyata tidak pakai H, silakan dihilangkan H-nya. Kemudian coba kita jalankan. Sebelumnya kita clear dulu memorinya. Kemudian kita klik autocorrect terlebih dahulu. Kemudian klik assemble. Kemudian kita akan jalankan step by step untuk melihat proses yang terjadi. Klik step by step. Kemudian langkah pertama. Pertama kita lihat dulu memorinya di 400. Dari 4000, 4001, 4002 dan 4003. Ya, kita lihat di sini 400 diisi 50 dan 20. 400, 50, 4001, 20. Kemudian 4002 diisi 30 dan 10. 4002, 30, 4003, 10. Oke, itu adalah pasangan yang nanti akan kita proses pengurangan. Oke, kemudian kita lihat proses selanjutnya ya. Ini LHLD400 adalah mengambil nilai yang ada di memori alamat 400 dan 4001 yang kemudian disimpan di register H dan L. Ingat, H dan L ya. H dan L, sehingga kita bisa lihat nih 50 dan 20 akan masuk ke register L dan H dan L, yang mana L-nya L-nya itu yang di yang pertama atau yang 4000, 50 dan 20. Kemudian proses selanjutnya XCHG ini adalah kita simpan lah ya, simpan 16 bit yang ada di register HL tadi, simpan ke register DE. Ini lihat nih, sekarang register HL-nya jadi 00 semua ya. Dan nilai dari DE sekarang
telah terisi sesuai dengan nilai yang tadi 50 dan 20. Kemudian kita forward lagi LHLD4002. Nah, register HL mengambil nilai di alamat memori 4002. Kita lihat 4002. 30 dan 10. 30 dan 10. Kemudian move A, E. Jadi kita ambil yang least significant bitnya yang dari angka yang pertama kita simpan ke akumulator. Jadi 50 yang ada di register E 50 ya, kemudian di copy ke akumulator. Kemudian proses selanjutnya adalah sub L. Jadi kita melakukan pengurangan. Kan tadi 50 akan dikurangkan dengan 30 yang ada di register L. Sehingga hasilnya disimpan di akumulator yaitu 20. Kemudian kita lakukan selanjutnya move L, A. Jadi mengcopy nilai akumulator ke register L. Akumulator 20 di-copy ke register L. Sekarang nilainya 20. Kemudian proses selanjutnya move A, D. Nah, sekarang tadi yang tadi proses yang bilangan yang kecil, sekarang bit yang besar gitu ya. Nah, bit yang besar kan tadi bit yang besar kan E dan L. Nah, bit yang kecil adalah D dan kebalik. Bit yang kecil itu ada di E dan L. Bit yang besar ada di D dan H. Nah, sekarang kita akan pindahkan dulu D ke akumulator agar nanti bisa kita lakukan proses pengurangan. Proses selanjutnya adalah SBBH. Ini adalah subtract with borrow. Jadi kalau ada peminjaman nanti akan termasuk dihitung di situ. Tapi kebetulan ini angkanya pas ya. Hasilnya 30 dikurangi 20 dikurangi 10. Ya ini ya, di register D dan register H ini ya, disimpan di register akumulator sehingga nilainya 20 dikurangi 10 adalah 10. Kemudian proses selanjutnya move H, A. Jadi move H, A adalah mengcopy nilai akumulator ke register H. Jadi sekarang nilai register H adalah 10. Nah, sehingga sekarang register HL itu isinya adalah hasil pengurangan. Nah, hasilnya ya sudah bukan angka pertama atau angka kedua, tapi sudah hasilnya. Sehingga kita bisa lakukan proses selanjutnya SHLD 4004 itu adalah mengcopy atau menyimpan nilai yang ada pada register HL ke 4004. Tentunya kalau ini 16 bit jadi sekalian juga ke 4005 ya untuk most significant bitnya. Kemudian terakhir HLT. Selesai. Nah, kita lihat di 4004 dan 4005. Sekarang ada isinya 20 dan 10. 20 ini adalah hasil pengurangan antara 50 dan 30 dan 10 yang ada di 4005 adalah hasil pengurangan 20 di 4001 dikurangi 10 di 4003. Dan selesai. Nah, itu adalah proses pengurangan 16 bit. Memang sedikit lebih panjang ya karena prosesnya itu harus dilakukan per 8 bit. Tidak bisa langsung kita proses 16 bit sehingga kita proses 8 bit yang kecil terlebih dahulu baru kita proses 8 bit yang besar terlebih dahulu. Nah, tugas kalian adalah silakan ganti angka-angka ini ya. Angkanya tidak harus sama dengan punya saya 50, 20 dan 30, 10. Silakan diganti tapi juga harus dibuktikan, ditulis. Misalnya pengurangannya misalnya berapa gitu ya, ditulis prosesnya bagaimana. Untuk membuktikan bahwa hasil pengurangannya yang kita lakukan di simulasi ini itu benar gitu ya. Oke, mungkin itu saja materi pada pertemuan kali ini. Yang jelas sama dengan tugas-tugas di minggu yang lalu atau materi yang lalu. Itu yang pertama ya tentu kalian